Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Jovan Albian Hartman Simanjuntak dengan NIM C0312411081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelahan tahapan, yaitu tahapan profase. Nah, tahapan profase itu seperti ini. Nah, tahapan profase. Nah, tahapan profase ini adalah tahapan di mana sentrosom itu mengalami replikasi sehingga mengakibatkan sentrosom ini menghasilkan dua sentrosom baru. Nah, sentrosom baru ini akan berjalan atau mendekati inti sel dari tahapan ini. Yang kedua yaitu tahapan metafase. Nah, kalau tahapan metafase ini, metafase seperti ini. Nah, di tahapan metafase ini adalah tahapan di mana nukleus dan membran inti sel itu tidak terlalu terlihat, atau bisa dibilang itu sedikit pucat, atau itu bisa dibilang juga tidak terlalu nampak. Nah, di tahapan sini jadi di sebelah sini itu dia sangat-sangat pucat. Nah, jadi dia itu tidak terlalu terlihat. Jadi kalau kita melihat dengan mikroskop, dia itu sangat gelap, sangat sedikit gelap begitu. Nah, selanjutnya itu ada tahapan anafase. Nah, tahapan anafase, itu nah, di tahapan anafase ini adalah tahapan di mana pemisahan kromatid itu menjadi penanda fase ini. Jadi pemisahan kromatid itu menanda adanya fase ini. Semisalnya itu adalah di mana sentrosom itu membentuk atau menghasilkan sebuah kromosom baru. Nah, jadi ini namanya itu adalah anafase. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu adalah telofase. Nah, habis anafase itu ada telofase. Nah, telofase ini adalah tahapan terakhir dari pembelahan mitosis ini, di mana semua kromosom-kromosom yang ada pada inti-inti sel semua itu sudah kembali atau sudah berada di kutub-kutub yang ada pada tahapan-tahapan ini masing-masing. Nah, baru yang terakhir juga ada juga namanya fase interfase. Nah, kalau tahapan interfase ini itu disebut juga dengan tahapan istirahat atau fase istirahat. Jadi di sini adalah fase di mana semua itu tahapan istirahat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang preparat dari preparat epitel berlapis gepeng bertanduk. Nah, yang pertama sini saya akan menjelaskan di sini memiliki sediaannya kulit, pewarna itu maluri azan, dan untuk strukturnya saya akan menyebutkannya. Nah, di sini terdapat stratum basalis. Stratum basalis berada di paling bawah. Di sini ada stratum spinosum. Nah, di stratum spinosum sini
juga terdapat di sebelah kirinya ini terdapat stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini berada di bawah dari stratum lucidum. Nah, selanjutnya pada bagian atasnya ini terdapat stratum lucidum. Lucidum ini terletak di antara stratum corneum dan stratum granulosum. Jadi dia berada di tengah-tengahnya. Dan di sini terdapat stratum corneum. Stratum corneum itu adalah permukaan atas dari epitel berlapis gaping bertanduk ini. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan stratum disjunctivum. Stratum disjunctivum ini adalah stratum yang berada di atas dari permukaan stratum corneum. Dia berada di atas ini. Nah, selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang tahapan atau cara kerja dari merokrin, apokrin, dan holokrin. Jadi kalau merokrin sendiri itu adalah cara kerja atau sekresi yang tidak mengakibatkan kerusakan sama sekali. Sedangkan kalau apokrin itu adalah cara kerja atau sekresi yang mengakibatkan kerusakan hanya sebagian. Nah, baru kalau yang holokrin itu adalah cara kerja sekresi yang mengakibatkan semua sel itu hancur. Jadi kalau yang merokrin itu tidak hancur sama sekali selnya, kalau apokrin itu hanya sebagian sel yang hancur, dan kalau yang holokrin itu semuanya bagian sel itu hancur. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.